Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap Yamaha Factory Racing, Fabio Quartararo, ingin menjadi incaran seluruh pabrikan di MotoGP. Untuk mencapai target itu, ia harus menjadi rider terbaik di grid. Setelah menjadi juara dunia MotoGP 2021, Quartararo terus membuat kejutan di setiap akhir pekan musim ini. Pembalap 23 tahun itu juga menjadi yang harus dikalahkan oleh para rivalnya, yang mana status itu sebelumnya dipegang oleh Marc Marquez. Rider berkebangsaan Prancis tersebut juga menjadi yang paling konsisten sepanjang musim ini, sehingga mampu memimpin klasemen sementara MotoGP 2022. Sejauh ini El Diablo baru meraih 6 podium, termasuk 3 kemenangan dan hanya 7 kali finish 5 besar. Konsistensi dan kedewasaan yang dimiliki Fabio Quartararo saat ini menjadikannya pembalap idaman para pabrikan. Namun demikian, ia telah memutuskan untuk memperpanjang kontrak dengan Yamaha. Itu diyakini menjadi kunci dalam bursa transfer pembalap. Jika tidak, maka rencana seluruh tim untuk musim depan akan berubah. Memiliki perasaan menjadi yang paling diminati di grid merupakan bagian dari rencana saya, dan saya menyukainya, katanya kepada DAZN. Tahun ini ada sedikit ketertarikan terhadap saya sebelum memutuskan bertahan di Yamaha. Memang tujuan utama kami adalah bertahan, tetapi kami tak menutup kemungkinan lainnya. Ketika Anda memenangi gelar bersama sebuah tim dan di musim berikutnya mereka tidak berkembang seperti yang Anda inginkan, maka Anda memiliki keraguan. Saya yakin Yamaha akan menjadi tim terbaik tahun depan. Memang sulit mengetahuinya, tetapi saya yakin pada proyek ini dan saya yakin itu akan berjalan bagus. Saya tidak butuh yang lainnya untuk memotivasi saya. Fabio Quartararo menjelaskan banyaknya pembalap berusia muda di MotoGP membuat persaingan semakin besar di dalam maupun di luar sirkuit. Ini juga membuatnya harus tetap berkonsentrasi untuk menjadi yang terdepan. Di MotoGP dan secara keseluruhan, saya hanya bergaul dengan orang-orang terdekat karena sangat sulit untuk memiliki hubungan baik di kategori ini, ujarnya. Tidak banyak situasi yang menyenangkan karena ketika saya berada di atas motor, saya ada di sana untuk membunuh semua orang dan kami harus realistis. Ketika balapan berakhir akan tercipta suasana yang bagus, tapi saya pastikan ketika saya menggunakan helm itu tak akan terjadi. Menantikan kembalinya Marc Marquez juga menjadi tujuan Fabio Quartararo, karena ia masih penasaran untuk mengalahkan 6 kali juara dunia MotoGP itu. Saya sangat siap menghadapi Marquez, saya ingin dia kembali sesegera mungkin, dan saya tidak ingin ada pembalap lain yang harus absen panjang karena cedera, ucapnya mengakhiri. Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Kepala kru pembalap Honda Marc Marquez, Santi Hernandez mengatakan Honda kehilangan arah dalam mengembangkan RC213V. Sejak mengalami cedera akibat kecelakaan di sirkuit Jerez pada 2020, Marc Marquez tak pernah ada semusim penuh untuk Honda. Ini membuat pabrikan Jepang itu kesulitan dalam mengembangkan RC213V. Bahkan ketika Marquez kembali ke atas motor, ia merasa itu bukan RC213V yang dikendarai sebelumnya, dan terpaksa harus mengubah gaya balapnya agar dapat melaju cepat. Tahun ini Honda kebingungan untuk membawa ke arah mana RC213V dikembangkan. Terlebih mereka juga sudah melakukan perubahan besar pada musim dingin. Sang kepala kru, Santi Hernandez, mengungkapkan hilangnya sosok pemimpin dalam tim mempersulit keadaan bagi Honda.
Tetapi ia mengatakan semua orang di pabrikan terus bekerja keras, untuk membangun motor yang dapat dikendarai semua pembalap mereka. Marquez adalah seorang pemimpin, dia adalah orang yang dalam banyak momen, atau sebagian besar yang mampu menempatkan Honda hingga batasnya. Kata Hernandez, dia mengetahui arah mana yang harus diambil setiap saat. Di atas segalanya dia mementingkan perkembangan. Tetapi kami memiliki nasib buruk selama 2 tahun ini, karena Mark tak bisa menjalani musim yang konsisten, dan mampu mengembangkan motor seperti yang kami inginkan. Sebagai sebuah pabrikan Anda harus berusaha membangun motor yang cocok untuk semua pembalap Anda. Logikanya hasil akhirnya diperlihatkan oleh pembalap itu sendiri. Tetapi setidaknya itu harus menjadi motor yang tak terlalu membebani pembalap Anda. Hernandez mengatakan Honda RC213V saat ini sulit dikendalikan. Dan menekankan Marc Marquez tak bisa memenangi setiap balapan dengan motor tersebut meski tak cedera. Menurutnya Honda telah berhasil meningkatkan motor. Namun belum benar-benar membenahi masalah yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Kami juga melaju lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu motor kami alami peningkatan. Perbedaannya adalah bahwa yang lain juga telah berkembang. Ujar Hernandez. Kami tidak mengurangi perbedaan yang kami miliki seperti yang kami inginkan. Jadi hasil yang kami dapatkan tidak terlihat seperti yang kami inginkan. Jika Marquez tidak cedera dan tidak memiliki masalah, kami pasti akan unggul. Tetapi kami tidak akan memenangi semua balapan. Setidaknya kami akan berada di depan. Tahun ini kami harus kritis terhadap diri sendiri. Memang kami telah meningkat. Memang balapan lebih cepat dan kami lebih cepat. Tetapi kenyataannya kami tertinggal 15 atau 10 detik dari pemenang. Dan itulah jarak yang harus kami kurangi. Imbu Hernandez. Sementara itu, tim manajer Repsol Honda, Alberto Puig, mengakui kesalahannya dalam pengembangan RC213V untuk musim 2022 yang ternyata tak sesuai harapan. Puig mengatakan bahwa skuadnya mengira motor terbaru sangat kompetitif di awal musim, tetapi rupanya Honda salah. Hasil tes dan balapan pertama tak menggambarkan informasi utuh perihal isu yang menjerat RC213V. Sebelumnya Puig mengklaim Honda sudah menemukan solusi dari permasalahan RC213V setelah merampungkan balapan MotoGP Prancis. Akan tetapi itu tidak semudah yang dibayangkan. Tim sempat menduga beberapa problem yang muncul lantaran disebabkan oleh sasis. Namun kenyataannya Honda belum juga berhasil menemukan jawaban secara lengkap hingga sejauh ini. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.